Oke, 14.43. Bentar saya cek dulu. Jumlahnya ada berapa sih? 50 pas yang mengikuti kelas ini. Kedengeran suara saya dengan jelas nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Padahal sudah saya sampaikan. Ini baru 43, 47. Oke, sudah mendekati. Ada beberapa yang sudah sampaikan ke saya kalau sedang perjalanan ke kampus lagi katanya gitu. Padahal kan enggak. Saya sudah sampaikan ya tadi siang kalau kelasnya online. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman. Barangkali ada yang mau masuk sisanya. Atau mungkin yang kesulitan keluar masuk karena sinyal menggunakan handphone dan lain-lain sebagainya, silahkan dicoba untuk cari. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan dinyalakan kameranya dong. Yuk. Banyak yang nggak menggunakan laptop ya. Terin, apa kabar Terin? Ketemu lagi. Hai Pak. Bentar. Terin, itu kamu lokasi di mana? Di posisi di mana di kelas? Itu kelas apa? Baru beres? GKU Pak. Baru beres Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah sambil ikutin aja ya. Kalau bisa cari sinyal yang bagus. Oke, teman-teman. Ada 48 orang. Indah, Puji Lestari, Item. Oh, banyak yang di kelas Terin ya? Satu kelas sama Terin? Iya Pak, baru banget kelas Pak. Kelas sustainable. Oh, kelas sustainable. Oke. Kalau udah usaha nyalain kamera ternyata putus nyambung, nggak apa-apa ya, kameranya dimatiin aja. Oke. Tapi saya mau ambil capture dulu ya, teman-teman, untuk bukti perkuliahan kita hari ini. Oke. Udah siap belum, Diki? Kalau bisa maskernya dibuka sebentar juga. Kita berwirya. Sudah siap? Ya, kita berselfie bersama untuk menunjukkan bahwa kalian siap untuk mengikuti kuliah ini. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih senyumnya. Sudah siap? Kalau sudah siap, mic-nya tolong dinyalain. Mic-nya dinyalain. Sudah? Saya pengen dengar suaranya. Yang satu ruangan mungkin sedang setelah kuliah baru beres kuliah
mic-nya satu aja barengan ke. Udah, mic-nya udah siap. Pagi. Pagi. Ya, pokoknya terima kasih sangat pagi. Hey, Terry. Tell you hey. Pak. Lo nggak tahu? Nggak tahu sih. Kok jawabnya pakai tangannya begini, ya. Harmony, excellent, integrity. Ingat-ingat ya. Harmony, kepala tangannya, excellent, jempolnya diangkat, integrity di dada tangannya. Kita mulai ya. Siap ya? Hey, Siap, tell Pak. you. Harmoni. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mata kuliahnya cuma gitu dong. Kita tidak berlama-lama karena kuliah cuma satu SKS gitu. Sama kayak nonton drama Korea, sekelebat aja, bener nggak sih? Ya kan? Tapi mudah-mudahan dengan satu SKS ini, teman-teman bisa masuk ya, harmoninya, excellent-nya, integrity-nya, masuk sampai ke dalam hati teman-teman semuanya. Kenapa? Karena harmoni, excellent, integrity ini merupakan culture yang kita punya di Tell You, untuk teman-teman bisa terapkan selama di kampus, bahkan nanti ketika teman-teman sudah lulus, ya, mempunyai You, alma mater Tell You, harus menerapkan yang namanya harmoni, excellent, dan integrity. Hey, Tell You. Harmoni. Excellent, integrity. Oke, good. Berarti udah mulai hafal ya. Jadi teman-teman itu yang tangan, jempol, terus dia ada tangan di dada, itu sebetulnya bukan sekedar gerakan yang sederhana, tetapi ada makna yang lebih di situ. Oke ya teman-teman ya. Saya pengen tahu nih, ini angkatan berapa sih sebetulnya? 19, Pak. 19. Angkatan baru justru nggak ada. Angkatan baru 2022 ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Angkatan baru nggak ada ya. Berarti angkatan 19 ya teman-teman ya. Oke, berarti seharusnya Hey ini sudah mendarah daging di mahasiswa atau Tellutizen gitu ya. Jadi semua teman-teman Tellu harusnya sudah memiliki kultur atau budaya Hey ini dalam melakukan sebuah kegiatan yang berakademik, kegiatan berkepribadian, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada yang belum kenal saya, meskipun belum saya pernah ajar Sterin. Yang lain sudah pernah mengenal saya? Ada yang bisa open mic? Siapakah saya sebenarnya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang kenal saya ya? Ada kayaknya. Ada beberapa yang kenal, kayaknya udah pernah saya ajar ya. Jadi saya perkenalkan lagi diri saya. Perkenalkan, nama saya Mahendra Nurhadiansyah. Saya salah satu dosen tetap yang ada di Telkom University yang sebagai staf pengajar kalian di desain interior. Dan kebetulan saya diamanahi oleh Kaprodi untuk membawakan satu mata kuliah ini ya terkait pembentukan karakter supaya teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang unggul.
pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang menerapkan kultur HEI, Harmony, Excellence, Integrity. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, harapannya setelah lulus HEI, meskipun satu SKS doang, tapi teman-teman bisa menerapkannya dalam kondisi berakademik maupun nanti ketika menjadi seorang tanpa berlama-lama lagi, saya akan bawakan satu materi untuk teman-teman. Apa sih itu HEI ya? Saya akan coba sampaikan sebentar saja. Saya akan share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Kita masuk ke poin 1 nih ya, mata kuliah dan materi pelajaran apa sih yang kita akan pelajarin, apa sih yang kita obrolin, apa sih yang diskusikan, itu ya. Jadi sebetulnya mata kuliah karakter ini kuliah wajib 1 SKS, dan ini bukan mata kuliahnya prodi, ini justru mata kuliahnya satu universitas. Kesan dalam penguatan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dalam kebiasaan kamu, meningkatkan keeratan antara Oke, kita lihat indikatornya ya teman-teman ya. Nah, indikatornya adalah menunjukkan gagasan. Apalagi anak industri kreatif ya, FIK, nggak mungkin dong, kita itu nggak akan lepas dari yang namanya gagasan, solusi. Teman-teman calon desainer, semuanya harus bisa memberikan sebuah gagasan, ide baru, solusi dalam hal menggapai sebuah cita-cita dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Lalu bekerja tuntas, ya, namanya juga harus excellence kan ya, berarti segala sesuatunya harus nggak cuma tapi berusaha untuk di atas rata-rata gitu ya. Oke, bekerja tuntas menurut saya itu adalah bekerja yang sifatnya hanya mencapai tujuan, tapi bukan mencapai target di atas target tujuan tersebut. Kalau bisa ketika bekerja, ya tuntaskan, bukan sekedar tuntas, tetapi lebih lampaui tuh targetnya, supaya memberikan nilai plus yang lebih, seperti itu kurang lebihnya. Lalu berikutnya bekerja prioritas, memprioritaskan penugasan yang harus dikerjakan. Ada waktunya pacaran, ada waktunya tidur, ada waktunya istirahat, ada waktunya dengan keluarga, ada waktunya ngerjain tugas, ada waktunya kuliah. Ya kerjakan sesuai dengan prioritasnya. Ketika kalian harus kuliah, kuliah yang benar. Ketika kalian harus meluangkan waktu untuk keluarga, ya silahkan jalan-jalan dengan keluarga. Tetapi kalau waktunya kuliah, kuliah. Waktunya nugas, nugas. Kalau misalnya ada ke-distract karena pacar yang mengganggu, karena adik yang mengganggu, dan lain sebagainya, bicarakan dengan baik-baik. Lakukan dengan yang harmonis seperti tadi, sampaikan dengan baik bahwa kalian ingin memprioritaskan sesuatu yang utama dulu gitu ya teman-teman ya. Lalu semangat berprestasi gitu ya, bahwa segala sesuatu itu menunjukkan prestasi, berusaha untuk melampaui target yang hanya sekedar tuntas. Kalau kita hanya sekedar tuntas itu standar. Tapi bagaimana caranya untuk mencapai lebih dari standar ya? Kita berusaha untuk berprestasi, berarti melebihi dari target yang kita tuntaskan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah antusias dan totalitas. Ketika kita antusias dan totalitas, semuanya pasti akan tercapai dengan baik. Berpikir kreatif, saya yakin teman-teman nggak ada yang berpikir nggak kreatif. Kalian secara kuliahnya pasti berpikir kreatif semua gitu ya.
cara berpikirnya ketika mengikuti sebuah akademis, perkuliahan dan lain sebagainya pasti berpikir kreatif. Namanya juga Fakultas Industri Kreatif. Sehingga saya rasa teman-teman sudah melakukan ini. Ya, tetapi bisa nggak Pak kalau misalnya berpikir kreatif ini kita kehilangan itu? Bisa ketika teman-teman kembali lagi ke tadi, ketika teman-teman sudah memudar akhlaknya sehingga berpikirnya sudah tidak menjadi kreatif. Tetapi apa? Berpikir shortcut, berpikir untuk culas, berpikir untuk curang dan lain sebagainya. Karena teman-teman merasa untuk tidak memiliki sebuah excellence dari karakter excellence dari teman-teman itu untuk bisa tetap mencapai sesuatu yang terbaik, kurang lebih begitu. Berpikir solutif, apapun yang terjadi jangan sampai teman-teman hanya berpikir pendek. Bagaimana? Selesaikan. Ketika ada masalah, hadapi dan lain sebagainya. Jangan menghindar, jangan lari, jangan kecil hati, hadapi dan berusaha untuk berikan yang terbaik menyelesaikan masalah yang dihadapi. Begitu ya teman-teman ya, kurang lebihnya. Berikutnya adalah integrity. Karakter mahasiswa yang terkait dengan perilaku menjaga sikap sesuai norma, etika yang berlaku, menjaga hubungan baik kepada sesama, jujur dan dapat dipercaya, mandiri melaksanakan janji, patuh dan memegang teguh kebenaran. Itu yang dimaksud dengan integrity ya teman-teman ya. Indikatornya apa? Teman-teman harus selalu jujur dan terbuka, jangan bohong kalau misalnya nggak sakit tapi bilang sakit karena nggak ingin kuliah atau malas. Ya, intinya adalah berusaha untuk jujur dan terbuka. Teman-teman, saya sebagai dosen lebih menghargai teman-teman kalau terbuka dan jujur kepada saya ketika teman-teman menghadapi kesulitan atau hal-hal yang menghalangi teman-teman atau hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan teman-teman tidak bisa maksimal untuk ikut kuliah. Bilang kepada saya, jujur kepada saya, lebih baik teman-teman seperti itu daripada diam-diam bohong karena tidak jujur, karena itu bukan karakter integrity dari seorang mahasiswa TELU. Yang berikutnya adalah menjaga komitmen. Ketika teman-teman sudah berusaha masuk ke TELU, berarti teman-teman juga harus berkomitmen bahwa saya harus menjunjung tinggi karakter atau kultur dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan, yaitu harmony, integrity, harmony, excellence, dan integrity. Apapun itu, teman-teman, selain itu juga berarti komitmen yang harus dijaga adalah komitmen untuk teman-teman menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kenapa? Jika teman-teman melakukan itu semua, insya Allah, ya, semua akan tercatat sebagai amal ibadah yang teman-teman lakukan untuk bekal ketika nanti teman-teman menuju ke akhirat nanti, gitu ya. Loh, kok jadi nyelemin Pak? Enggak, memang itu yang terjadi, ya. Tujuan kita di dunia ini apa sih? Untuk berusaha untuk mencari kebaikan, mengumpulkan persiapan kita untuk menuju sang khalik waktu nanti ketika kita pada saatnya. Tetapi saat ini teman-teman harus tetap semangat. Semangat apa? Semangat untuk melanjutkan kehidupannya, bahwa teman-teman akan bisa lebih baik, sehingga bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan lingkungan sekitar, berbagi kepada sekitar, baik apapun itu bentuknya, material, ilmu, dan lain sebagainya. Menjaga citra institusi. Teman-teman harus membawa nama baik, alma mater teman-teman semua. Ya, sebagai TELUtizen, teman-teman tidak boleh tidak boleh lupa bahwa apa yang ada di TELU ini adalah hal yang dapat membesarkan nama teman-teman semua. Kita tidak tahu, besok ada yang jadi menteri, besok ada yang jadi pejabat, ada yang jadi desainer kondang, dan lain sebagainya. Ingat bahwa segala sesuatu ilmu itu kalian dapatkan dulu sebagai seorang TELUtizen, dan siapakah yang bisa memberikan itu semua, jangan lupa atas jasa-jasa dosen-dosen kalian. Bukan berarti untuk mengembalikan apa yang telah diberikan, tapi setidaknya kembalikan dengan doa. Doakan Bapak Ibu dosen kalian selalu sehat, selalu bisa memberikan ilmu yang terbaik untuk kalian dan generasi selanjutnya, sehingga bisa meningkatkan keilmuan, akademik, dan lain sebagainya, pendidikan yang ada di Indonesia untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia kita. Sadar diri, menunjukkan kesadaran diri atas perilaku yang disengaja atau tidak sengaja. Sadar diri dalam artian jangan menutupi. Kalau kalian merasa bahwa saya sadar bahwa saya salah, segera perbaiki, dan saya segera untuk minta maaf kepada seseorang yang sakit hatinya karena saya salah terhadap dia. Sadar diri ketika saya sudah mulai tidak semangat, bagaimana caranya saya untuk bisa semangat? Cari mood booster dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu, ya, sebuah Mars Telkom University yang teman-teman pasti sudah hafal ya mungkin. Coba saya mau ngetes dulu deh. Saya buat dulu.
Saya pengen ngetes. Ayo, hafal enggak ya? Oke, buka mic-nya kita nyanyi sama-sama. Silakan buka mic-nya. Saya mau pengen ngetes, hafal enggak nih? Udah siap untuk bernyanyi Mars Telkom University? Siap ya? Oke, kita nyanyi Telkom University ya. 3, 2, 1. Telkom University. Oke, cukup. Saya rasa teman-teman sudah hafal semua ya. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman menyanyikannya dengan mungkin bercandaan atau mungkin lucu ya, kuliah ini kita disuruh nyanyi Mars Telkom University. Ingat, berarti kalau teman-teman bercandaan, ketawa ketiwi, itu namanya teman-teman belum mencerminkan sikap apa? Hey itu sendiri kan ya. Harmoni, excellent, dan integrity. Apa yang kuat di situ nilainya? Integritas, teman-teman, integrity. Kalau teman-teman menyanyikannya itu dengan bercandaan, apa? Yang namanya juga Mars ya. Ketika kita bicara masalah Mars, Mars itu adalah sesuatu yang memberikan penyemangat. Mars itu adalah sesuatu yang memberikan sebuah pengingat bahwa itu adalah sebuah lagu yang bisa membawa teman-teman menjadi mengangkat sebuah nilai hey itu sendiri. Contohnya seperti ya hampir sama kayak kita menyanyikan Indonesia Raya. Ketika kita menyanyikan Indonesia Raya, berarti itu adalah lagu Mars atau lagu nasional kita yang harus kita junjung tinggi. Nah, teman-teman selain Indonesia Raya, berarti teman-teman juga harus menjunjung tinggi Mars Telkom University ini. Jadi jangan dibuat mainan atau jangan dibuat begejekan atau jangan dibuat bercanda. Ketika teman-teman menyanyikannya, teman-teman harus meresapi betul-betul gitu ya, karena ada nilai dan makna di dalam setiap liriknya. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Ya, ada makna di situ bahwa teman-teman sebagai insan akademisi Telkom University harus bisa melaksanakan apa yang ada di lagu tersebut. Lagu tersebut, Mars tersebut itu sebagai penggugah, sebagai hal yang bisa menguatkan hey itu sendiri. Ya, sehingga kenapa lirik lagu ini muncul di akhir dari presentasi yang saya bawakan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, mulai saat ini teman-teman harus bisa menghargai Mars Telkom University bahwa kesejajarannya hampir sejajar dengan apa? Lagu Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya nasional, kalau teman-teman Mars Telkom University itu secara apa? Secara lokal. Dalam artian lokal di lingkungan kampus Telkom University. Jadi teman-teman harus bisa menghargai Mars Telkom University dan resapi apa yang ada di situ, maknanya di situ, nilai-nilai situ, sehingga bisa meningkatkan nilai hey itu sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Lain kali kita akan bernyanyi lagi. Barangkali sampai di sini dulu untuk apa yang saya sampaikan, karena slide-nya itu adalah slide yang terakhir untuk Mars Telkom University. Ya, jadi kalau ada yang belum hafal, silakan dihafalkan. Nanti saya suatu saat akan tes salah satu atau mungkin salah dua untuk nyanyi Mars Telkom University ya. Jadi jangan sampai nggak hafal. Karena itu adalah salah satu simbol teman-teman telah melakukan menjunjung tinggi kultur atau budaya hey itu sendiri, harmoni, excellent, dan integrity. Begitu ya teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih Goldi. Teman-teman, perkuliahan ini mungkin bisa dikatakan ada yang merasa bahwa apa sih satu SKS penting nggak penting gitu ya.
Tapi sebetulnya satu SKS ini saya mengharapkan teman-teman akan bisa membawa teman-teman sebagai telutizen akan semakin menjadi pribadi yang baik. Begitu Amin, ya, Pak. teman-teman ya. Kalaupun teman-teman ada merasa yang kurang sesuai, kurang tepat, atau ada sesuatu yang sifatnya, Pak, saya bingung untuk melakukan sesuatu, saya bingung untuk melakukan menghadapi masalah ini, saya siap untuk kalian curhatin. Ya, kalau misalnya kalian punya masalah atau apapun yang terkait dengan akademis dan lain sebagainya, ada sebuah penolakan atau sesuatu yang mengganggu jiwa hey kalian atau sebagai telutizen mempengaruhi hey kalian, harmoni excellent dan integrity kalian, segera untuk kalian diskusi dengan saya. Boleh sangat terbuka. Kalaupun itu sudah mentok, boleh diskusi curhat dengan dosen wali. Dosen wali masih merasa belum nyaman, kalian boleh curhat dengan saya. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau begitu, saya ingin sampaikan bahwa perkuliahan kita satu SKS ini, kalau tidak salah, dari koordinator bahwa kita akan kuliah online selama 1 semester. Betul nggak sih? Ada yang bisa mengkonfirmasi? Ada yang sudah dapat infonya bahwa kuliah ini memang online 1 semester? Atau memang harus ada yang perlu masuk? Kalau setahu saya memang harus online. Ada yang udah tahu kabarnya belum? Adakah? Tidak ada? Nanti saya akan konfirmasi. Pak Gimana? izin menjawab. Oh, Betul, gimana? Pak, online. Online ya, Ada betul ya. draft Saya PDF-nya. konfirmasi online bahwa ini memang online 100% dari awal sampai akhir. Oke ya. Teman-teman, kita akan banyak bercerita, kita akan banyak berdiskusi selama 1 semester dalam waktu 1 jam ini. Gitu ya. Berdiskusi terkait dengan apa? Berdiskusi terkait dengan bagaimana sebuah pembentukan karakter, membentuk diri untuk bisa lebih baik, menjadi lebih profesional, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nilai-nilai budi luhur akan selalu tertanam dalam perkuliahan ini. Jadi, saya harapkan teman-teman, meskipun satu SKS, masih berusaha mengikuti dengan baik. Saya janji, insya Allah, saya akan berbagi berbagai macam cerita, berbagai macam pengalaman saya ketika saya mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah kebahagiaan pun sekalipun bagaimana menghadapinya, karena di balik kebahagiaan itu juga bisa jadi ada kesedihan. Kita tidak pernah tahu gitu ya, tetapi kita tetap harus menjalaninya dengan baik untuk menjunjung tinggi harmoni excellent integrity yang membentuk kita sebagai pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan bisa menjadi manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Begitu ya teman-teman ya, saya rasa perkuliahan di awal ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membosankan mendengarkan saya, atau kalian tidak bosan untuk curhat bersama saya atau diskusi bersama saya, untuk kalian bisa lebih baik ke depan menjadi telutizen yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan semuanya lah yang baik-baik. Gitu ya kurang lebihnya teman-teman. Jangan lupa hafalkan Mars Atom University kalau masih belum hafal. Ya, Oke, kalau begitu di akhir perkuliahan saya minta untuk kalian membuka kameranya, setidaknya saya tahu kalau kalian masih di balik kamera. Oke, bagi yang masih di kampus atau masih dimanapun kalian berada, teman-teman tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, jaga iman, karena kalian saat ini sudah melakukan kegiatan kuliah secara onsite. Jadi jangan menganggap bahwa COVID sudah tidak ada. COVID masih tetap ada. Ya, COVID masih tetap ada. Meskipun mungkin kemungkinannya kecil, tetapi tetap masih kemungkinan itu ada untuk bisa masuk ke diri kalian. So, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri baik-baik. Terkait dengan absensi, ada yang bareng-bareng tuh ya, Atiro dan Firdaus. Gimana caranya saya untuk bisa mengabsen ya? Karena di MyTelU-nya juga ini absensinya nggak bisa muncul. Ya, oke, kalau begitu, tolong disisipkan di komen namanya yang nebeng kayak Safira Alivia tuh. Ini kok Pak, masuk juga kok Pak, tapi on cam-nya di Atiro. Oh ya sudah kalau begitu. Kalau masuk semua saya tidak perlu untuk menyisir satu-satu ya. Jadi saya tidak perlu menyisir satu-satu bahwa siapa yang tidak masuk.
Intinya yang satu kamera itu sudah online ya, dipastikan online juga ya, masuk ya. Karena saya mencatatnya dari kalian yang masuk ke dalam Meet ini. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah memberikan senyuman yang terbaik. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu saya meskipun cuma satu SKS. Kalau ketemu saya di luar di kampus, kalian boleh menyapa saya dengan baik. Ya, kalau ketemu saya di luar kampus, kalian boleh sapa saya dengan bro, mas, dan lain sebagainya, terserah. Karena kita sebagai teman. Tapi kalau di dalam kampus, kita saling menghargai. Anda mahasiswa, saya dosen, panggillah saya Pak. Begitu ya kurang lebihnya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.